ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita walaupun melalui online seperti saat ini. Kemudian salat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentu kita berharap di akhirat kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang. Kemudian yang sama-sama kita hormati panitia PPDB dan panitia MPLS yang sampai hari ini sudah bekerja keras demi terwujudnya acara masa pengenalan siswa baru di SMK Negeri 1 Gunung Talang ini. Kemudian yang kami banggakan, Ananda semua siswa-siswi baru yang baru bergabung di SMK Negeri 1 Gunung Talang ini, yang tentu dengan harapannya betul-betul setelah masuk di sini akan mengikuti segala sesuatunya dengan baik. Baik Ananda sekalian, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan dulu selamat datang anak-anakku sayang di SMK Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Tentu dengan harapan dengan bergabungnya di sini kalian akan menikmati bagaimana pula cara pembelajaran di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan ini, maka ada baiknya dulu kita Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Widyawati A. MPD. Di sekolah ini diberikan amanah sebagai wakil kurikulum yang menghandle atau yang mengurusi bagian proses pembelajaran di sekolah kita ini. Nah, selain daripada wakil kurikulum, Ibu juga sebagai tenaga pengajar dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Berikutnya pendidikan yang terakhir yang Ibu tempuh adalah S1 Bahasa Inggris di Medan, IKIP Medan. Kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 Bahasa Inggris juga di UMP Padang. Kemudian Ibu beralamat di Galagah Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Materi yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian pada kesempatan ini yaitu tentang pengenalan kurikulum dan cara belajar di SMK. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu ingin kalian semua betul-betul memperhatikan dengan baik tentang kurikulum dan cara belajar di SMK, karena setelah ini nanti, setelah pemberian materi ini nanti, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan semacam kuis yang kalian harus mampu menjelaskannya kembali yang ada hubungannya dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan itu adalah kalian harus mampu menjelaskan apa perbedaan SMK dengan SMA sehingga pada saat ini kalian sudah memutuskan untuk memilih SMK. Yang kedua adalah berapa program dan kompetensi keahlian yang ada di SMK kita ini. Yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan sebelum belajar. Yang keempat, apa poin terpenting dalam penilaian di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Jadi itulah kuis atau pertanyaan yang kalian harus mampu jelaskan nanti setelah diskusi ini atau setelah sajian ini.
Baiklah Nanda sekalian, kita masuk kepada materi. Ada beberapa poin yang harus kalian tahu dalam pengenalan kurikulum dan cara belajar di SMK ini. Yang pertama tadi Ibu sudah sebutkan perbedaan SMA dan SMK. Yang kedua ada kurikulum di SMK itu sendiri, kemudian cara belajar di SMK, kemudian penilaian di SMK. Pertama kita lihat dulu perbedaan SMA dan SMK. Apa perbedaan SMA dan SMK sampai pada akhirnya kalian memutuskan untuk masuk ke SMK ini? Mungkin kalau sekarang Ibu tanya kalian apa bedanya SMA dan SMK, ya sama lah Bu, kan sama-sama tingkat sekolah atas, menengah atas gitu ya. Tapi lebih rincinya, lebih substansinya atau lebih mendasarnya perbedaannya itu ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah orientasi tamatannya Nanda sekalian. Kalau di SMA, orientasi tamatannya itu adalah kalian diharapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika kalian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kalian tidak punya skill apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa untuk mencari kerja. Sementara kalau kita tamatan SMK, kalian memang di sini diarahkan untuk memiliki skill, mempunyai kemahiran, keterampilan sehingga kalian memang orientasinya itu memang mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja. Tuh, beda dari SMK dengan SMA. Sekali lagi, orientasi tamatan. SMA harus melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara SMK itu orientasinya adalah mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja. Dan perlu diingat Anda sekalian, kalau kita tamatan SMK, bukan tidak tertutup kemungkinan kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa, itu kelebihan kita. Nah, yang kedua, perbedaannya adalah kita di SMK ini berbasis minat dan bakat. Nah, masih ingat kan? Sebelum kalian masuk bergabung di SMK, kalian mengikuti sejumlah tes TMB yang sudah kalian lakukan. Nah, tentu sebelum melakukan itu kalian sudah lihat, kalian sudah melihat soal-soalnya. Atau sebelum tes itu kalian sudah mengenali diri kalian. Saya ini kayaknya passionnya di mana? Saya ini kayaknya minatnya tuh di mana? Kalau ada kalian yang suka bongkar-bongkar pasang motor, nah berarti itu udah ada dasarnya tuh, mau di teknik otomotif. Kalau sudah ada dasarnya kalian suka otak-atik laptop atau komputer misalnya, bikin-bikin program, bikin-bikin aplikasi misalnya, tertarik dengan desain foto dan segala macam. Nah, itu berarti kalian sudah ada dasarnya di TKJ atau di multimedia. Atau berikutnya barangkali sudah ada mungkin di rumah yang senang beternak ayam, senang memelihara, malah sampai dalam kapasitas walaupun tidak besar, tapi kalian sudah ada menunjukkan senang memelihara ternak, terutama tentu unggas ya, ayam, bebek atau apa. Nah, itu juga kalian sudah bisa mengenali diri kalian bahwasanya kayaknya saya passionnya di sini nih. Kayaknya saya berbakat nih, ada minat nih untuk di sini. Nah, begitu juga dengan pertanian. Kalau ada di rumah yang suka membuat bibit-bibit tanaman atau mengkoleksi banyak tanaman hias barangkali, nah itu juga sudah menunjukkan oh ya berarti passion saya itu ada di pertanian. Nah, jadi kalian kenali diri kalian, kemudian dengan tes minat dan bakat tadi tentu diharapkan kalian tidak salah memilih jurusan. Sehingga kalian nanti begitu sampai di proses pembelajaran, kalian akan nikmati pembelajaran itu karena dasarnya kalian sudah ada dan sudah terlihat pada tes bakat dan minat tersebut. Baik anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah perbedaannya adalah dalam pembelajaran ada nanti kalian mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang porsinya jauh berbeda. Kalau di SMA itu teori itu barangkali diberikan 30%, teori itu 70%, sementara di praktek itu mungkin hanya 30% saja. Sementara kalau kita di SMK 50-50. 50% kita belajar teori, kemudian langsung diiringi 50%-nya lagi kita belajar prakteknya. Berikutnya yang keempat,
Ini lagi perbedaan yang tidak ada di SMK, di SMA, yang di SMK kita akan lakukan, yaitu adanya PKL di industri. Jadi nanti begitu setelah menyelesaikan separuh pembelajaran, nah nanti pada kelas 2-nya atau semester 4-nya kalian akan dikirim ke perusahaan-perusahaan atau ke dunia industri untuk praktek kerja lapangan yang gunanya adalah untuk mengambil banyak pengalaman, mengambil banyak ilmu yang ada di perusahaan secara prakteknya. Jadi apa yang kita pelajari misalnya di sekolah teori gitu, tapi begitu kita diterjunkan nanti di industri, nah kita akan melihat di situ bagaimana harusnya kita bekerja di industri, apalagi industri-industri besar yang ternama. Nah tentu kita akan berharap kita bisa bekerja di industri-industri seperti itu nantinya. Sekarang kita masuk kepada kurikulum di SMK. Nah, anak-anak sekalian, di setiap sekolah, setiap tahun ajaran baru itu, sekolah menyusun yang namanya KTSP. KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pelajaran di SMK, yang di dalamnya termaktub apa-apa program atau kegiatan yang akan kita laksanakan setahun kemudian. Nah, Ibu akan mengutarakan di sini ada beberapa poin penting saja yang harus kalian ketahui yang ada di dalam KTSP di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Pertama kita mau lihat dulu visi. Setiap sekolah itu punya visi anak-anak sekalian. Nah, kita di SMK juga. Apa itu visi? Visi itu adalah mimpi kita, harapan kita. Akan jadi apa anak-anak kita setelah tamat, setelah menyelesaikan pendidikan 3 tahun di SMK ini. Maka mimpi kita itu adalah yang pertama, terwujudnya tamatan yang berkompeten di bidangnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalian masuk di sekolah ini adalah sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, tentu kita berharap setelah kalian tamat dari SMK ini, kalian akan punya kompetensi sesuai dengan bidang kalian. Kalian punya kemahiran, kalian punya keterampilan yang bisa dibawa ke perusahaan atau yang bisa kalian membuka atau mengembangkan diri kalian nantinya setelah tamat. Kemudian yang kedua adalah beriman dan bertakwa. Jadi tidak hanya cukup dengan kita punya keahlian saja, tapi harus punya juga kita harapkan siswa-siswa tamatan kita itu beriman dan bertakwa. Kita rasa di semua agama juga diharapkan seperti itu, apalagi kita Muslim. Beriman dan bertakwa ini nanti pada proses pembelajarannya akan ditunjang oleh beberapa pembiasaan yang biasanya kita lakukan ketika di situasi normal. Misalnya setiap hari itu kita akan melakukan sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Jumat kita akan melakukan kegiatan kultum, kemudian diiringi dengan ada membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu semua dilakukan untuk menjadikan kita beriman dan bertakwa. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, berkarakter dan berprestasi. Kalau tadi kita mengatakan apa perbedaan SMK dan SMA, kalau tadi Bu katakan ada karakter kerja, nah di sini letaknya. Kalian akan diharapkan nanti berkarakter itu maksudnya karakter di dunia kerja dan karakter di luar dunia kerja, dalam berinteraksi sosial di luar dunia kerja. Kemudian berprestasi maksudnya adalah kita tentu akan terus mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan lomba yang diadakan, apakah mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita juga sudah pernah mengikutinya 2 tahun yang lalu. Kita tidak mau kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Nah, makanya di sini kita buatkan, kita juga mengharapkan anak-anak kita ini berprestasi. Nah, berikutnya adalah ini yang sangat penting ya, yang ada hubungannya dengan sekarang ini, yaitu berwawasan lingkungan. Apa artinya berwawasan lingkungan? Peduli dengan lingkungan.
Apalagi kayak seperti sekarang ini kita diharapkan bersih, cuci tangan, tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan diri, mengatur jarak, dan itu semua tidak terlepas dari berwawasan lingkungan. Mulai dari yang kecil di rumah kita, kemudian ruang lingkup yang lebih luas di sekolah, kemudian lebih luas lagi di masyarakat. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan lihat struktur kurikulum yang ada di SMK. Nah, sesuai dengan jurusan kita masing-masing, kita punya 4 program keahlian, 5 kompetensi keahlian masing-masingnya. Kalian harus mengenal nih, ada beberapa istilah yang harus kalian ingat dan kalian tahu. Yang pertama, untuk semua jurusan, kalian akan belajar yang namanya ada muatan nasional. Muatan nasional itu adalah pelajaran wajib A. Nah, ada yang mengistilahkan itu wajib A atau muatan nasional yang terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sejarah. Ini semua jurusan, semua program mempelajari ini. Kemudian yang kedua adalah istilahnya muatan kewilayahan. Ya, istilahnya nanti adalah wajib B. Nah, jadi ada mata pelajaran wajib A atau muatan nasional, kemudian ada wajib B atau muatan kewilayahan. Nah, muatan kewilayahan ini terdiri dari seni budaya dan PJOK. Ini adalah mata pelajaran yang harus dan wajib kalian ikuti untuk di kelas 1. Kemudian ada lagi istilahnya muatan kejuruan. Muatan kejuruan ini istilahnya dengan C ini dibagi lagi, ada C1 bidang keahlian yang terdiri dari SIMDIK, sistem digital, simulasi digital, kemudian ada fisika, ada kimia, kemudian ada biologi. Kalau biologi memang ini dipelajari oleh hanya jurusan ATPH dan ATU saja. Untuk TKJ, MM, dan teknik otomotif tidak mempelajari biologi. Nah, kemudian ada lagi nanti istilahnya untuk program keahlian C2, kemudian ada untuk kompetensi keahlian C3. Nah, sekali lagi ada namanya muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan kejuruan C1, kemudian ada C2, kemudian ada C3. Nah, untuk C2, nah ini akan kalian pelajari nanti ketika kalian C2 untuk di kelas 1, C3 bisa di kelas 2 dan bisa di kelas 1. Nah, ini Ibu sebutkan untuk masing-masing program keahlian. Untuk program keahlian teknik otomotif, nah ini yang TO. Kalian akan mempelajari nanti ada gambar teknik, ada teknologi dasar otomotif, ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, apa itu isinya nanti kalian geluti dengan gurunya nanti di kelas atau di PJJ kita, proses pembelajaran jarak jauh kita. Yang kedua adalah program keahlian agribisnis ternak. Mata pelajarannya ada dasar pemeliharaan ternak, ada dasar pakan ternak, kemudian ada dasar kesehatan ternak. Kemudian C2 untuk program keahlian agribisnis tanaman, ada namanya nanti dasar budidaya tanaman, ada alat mesin pertanian, ada pembiakan tanaman. Nah, berikut untuk program keahlian teknik komputer dan informatika, kalian akan mempelajari 1 ada sistem komputer, yang kedua ada komputer dan jaringan dasar, yang ketiga ada pemrograman dasar, kemudian ada dasar desain grafis. Nah, itu ketika kalian nanti di kelas 1 kalian akan mempelajari itu. Sementara untuk yang C3 kalian akan mempelajarinya nanti di kelas 2 atau di kelas 3. Itu akan berbeda-beda juga. Nah, Ibu bisa sebutkan sekilas saja nanti apa itu isi materinya, kalian akan ketemu nanti dengan gurunya masing-masing. Misalnya, kalau dia kompetensi keahlian untuk TO, kalian akan belajar yang namanya pemeliharaan mesin, kemudian ada pemeliharaan sasis, kemudian ada pemeliharaan kelistrikan, kemudian kalian akan belajar tentang PKK. PKK bukan masak-memasak, Anda sekalian. PKK di sini dimaksudkan adalah
kalian akan membuat produk kreativitas, kemudian bagaimana kalian bisa nanti mengembangkannya pada berwirausaha. Nah, disinilah nanti yang Ibu katakan tadi, orientasi tamatan kita itu adalah mampu nanti membuat lapangan kerja, bukan hanya saja mencari kerja, tapi membuat lapangan kerja, karena nanti pada pelajaran PKK ini kalian akan dibekali dengan bagaimana membuat sebuah produk dan bagaimana sekaligus memasarkannya. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Di setiap jurusan itu ada pelajaran PKK-nya. Kemudian untuk kompetensi agribisnis ternak unggas, kalian akan belajar tentang agribisnis ternak unggas pedaging. Untuk belajar juga yang berikutnya agribisnis ternak unggas petelur, kemudian agribisnis pakan ternak, kemudian agribisnis pembibitan ternak unggas, kemudian juga PKK. Nah, kemudian untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kalian akan belajar agribisnis tanaman pangan, agribisnis tanaman sayur, agribisnis tanaman buah, agribisnis tanaman hias, dan pembibitan dan kultur jaringan, serta PKK. Nah, jadi PKK kalian akan belajar nanti di kelas 2 dan di kelas 3. Nah, berikutnya adalah kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, atau TKJ. Kita kenal nanti istilah-istilahnya ya nak ya. Kalau TO itu TKR, kalau ternak itu ATU, kalau dia pertanian itu ATPH, disingkat-singkat begitu nak. Kemudian kalau dia komputer itu TKJ, dan yang satu lagi adalah multimedia. Nah, untuk TKJ kalian nanti akan belajar teknik jaringan berbasis luas. Kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian administrasi sistem jaringan. Berikut lagi teknologi layanan jaringan dan PKK. Nah, begitu juga dengan multimedia, kalian akan belajar nanti desain media interaktif, teknik pengolahan audio dan video, kemudian kalian juga akan belajar PKK. Nah, dengan belajar PKK ini nanti semua jurusan tentu kita diharapkan mampu membuat produk, menghasilkan produk, kemudian mampu mengembangkannya dan memasarkannya. Nah, ketika kita sudah tamat nanti, kita ahli di bidangnya, berkompeten di bidangnya, kita kembangkan, dan kita diharapkan kalian bisa berwirausaha setelah tamat ini, atau dengan arti kata kalian mampu mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja. Itu dia mata pelajaran, atau singkatnya mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama 3 tahun berada di SMK. Nah, berikutnya adalah kalau tadi kita sudah bicara tentang perbedaan SMK dengan SMA, kemudian kurikulum yang ada di SMK dengan visinya. Nah, sekarang kita akan melihat cara belajar di SMK. Sebenarnya cara belajar di SMK itu nggak rumit-rumit, nak. Tidak seperti yang kalian bayangkan susah, tidak. Yang penting satu saja, ada motivasi. Apa itu motivasi? Keinginan. Setelah Ibu sebutkan tadi beberapa mapel yang harus kalian dapatkan, beberapa mapel yang harus kalian kuasai, sehingganya kalian mampu nanti memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan kalian kembangkan sendiri nanti. Jadi cara belajarnya itu yang pertama, persiapkan fisik dan mental. Apa artinya di sini? Fisik dalam artian itu nak nih, raga kamu ini nak. Raga kamu ini harus kamu siapkan. Ya, kalau yang laki-laki biasanya suka bergadang, ya jangan bergadang. Tidur yang cukup. Sehingganya begitu bangun pagi badanmu segar. Mandi, pakaian bersih, sarapan. Nah, ini jangan lupa. Ini kita mau menggalakkan ini sarapan pagi, jangan lupa. Agar asupan makanan, asupan gizi yang ada di tubuh kita seimbang dengan energi yang akan kita keluarkan nanti ketika kita mengadakan proses pembelajaran. Itu yang fisik. Raga kamu ini nak semuanya. Jadi harus kamu siapkan itu dulu. Nah, kemudian ada mental di sini. Mental apa artinya? Itu yang Mbak bilang tadi. Yang pertama dalam artian mental tadi itu adalah motivasi tadi itu. Harus ada motivasi. Kemudian harus ada tantangan. Nah, tangguh. Kalau tadi Ibu bilang tadi
ada kita karakter kerja tangguh dikatakan. Nah, kita tahu memang hidup kita ini memang tidak terlepas dari segala macam permasalahan gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke proses itu, kita harus persiapkan mental kita. Artinya apa? Selain daripada motivasi, kita siapkan segala sesuatu di diri kita. Artinya kalau ada masalah bisa kita singkirkan dulu, atau kalau ada masalah kita selesaikan dulu. Betul-betul kita siap untuk belajar dalam artian berinteraksi dengan guru, dengan teman, dengan warga sekolah. Siapkan segala sesuatunya, itu yang mental. Tangguh, sekali lagi tidak ada kita yang tidak bermasalah. Masalah itu akan selalu ada dan kita harus mampu menghadapinya, mampu mencarikan. Tadi juga katakan finding solution. Finding solution itu apa artinya? Mencari solusi, bukan mencari apa ini di belakang bla bla bla, mencari menyalahkan tidak. Tapi hari ini masalahnya, yuk kita cari jalan keluarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kita harapkan mental kalian seperti itu, bukan mental kerupuk. Nah, baru sedikit saja ini udah langsung malas, langsung mudah terpengaruh, tidak. Nah, tidak seperti itu. Yang paling penting ya, Nak ya. Jadi dalam cara belajar yang harus perlu kalian persiapkan adalah fisik dan mental kalian. Nah, itu yang pertama dan itu yang paling penting. Yang kedua adalah kalian pelajari dulu materi yang akan disampaikan. Misalnya ketika guru kita masuk atau sudah menyampaikan KD-KD yang diberikan ke kalian, kan sudah dapat kata kuncinya. Nah, di zaman yang canggih ini kalian sudah bisa browsing. Nah, kalian punya HP Android, kalian punya fasilitas, gunakan itu. Nah, di browsing dulu apa itu. Misalnya sistem komputer, apa itu, cari tahu dulu. Nah, jadi ketika nanti guru menerangkan, nyambung dengan apa yang sudah kalian baca. Begitu juga dengan di program keahlian yang lain, maksud Ibu, misalnya mengenai sasis, misalnya kelistrikan misalnya, atau misalnya di pertanian, mungkin tanaman hias apa sekarang. Nah, sekarang orang sedang menggalakkan banyak mengkombinasikan tanaman hias, atau misalnya apa istilahnya itu ya, ada tanaman bonsai, pokoknya dikreasi-kreasikan gitu kan. Nah, kan ada agribisnis tanaman hias, tanaman pangan tadi Bu katakan mata pelajarannya. Nah, dicari tahu, nah, di browsing. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktif dalam proses pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Aktif dalam artian jangan hanya di kelas datang, duduk, diam, kemudian pulang. Jangan, Nak. Ikuti segala proses yang ada. Kalau dia teori, ayo membaca, menganalisa. Kalau dia praktek, ayo bergerak, ayo kerjakan apa yang disuruh guru, apa yang diinstruksikan guru. Kemudian yang berikutnya adalah praktekkan apa yang dipelajari di lab, apakah di bengkel, di lahan, atau di rumah. Nah, seperti Ibu katakan tadi, kalian dituntut di SMK ini harus kreativitas dituntut. Kalau tadi Ibu kata misalnya contohnya di ATPH ya, Nak ya. Sekarang orang lagi gandrung-gandrungnya mencari bunga-bunga yang unik gitu, bunga-bunga yang antik unik gitu. Nah, banyak orang mengkombinasikan bunga-bunga itu. Nah, kalau kalian kreatif melakukan itu, mulai dari awal pembibitan, kemudian kalian pelihara sampai sudah tumbuh bagus, dia itu sudah ada nilai jualnya. Nah, nanti kalau kalian sudah buat seperti itu, bawalah ke sekolah ini, bawa ke ruang guru, pasti guru-guru kita pada suka dan beli itu, sudah ada nilai jualnya. Tapi sekali lagi, tentu harus yang bagus, indah, kreasikanlah itu. Nah, selamat berkreasi untuk itu nanti. Jadi tidak hanya kalian mengandalkan bekerja di labor, atau di bengkel, atau di lahan, tapi di rumah juga kalian coba kecil-kecilan gitu. Oh, tanaman hias dikombinasikan. Oh, ada bibit dicoba-coba. Nah, seperti itu. Itu kalau kalian tahu, nah itu sudah ada nilai jualnya. Sudah bisa kalian menghasilkan uang dari situ. Sekali lagi, dituntut kreativitas kalian. Kemudian yang terakhir adalah pelajari ulang apa yang telah disampaikan guru di rumah. Coba begitu sampai di rumah kan kita pulang dari sekolah terus pulang. Coba di rumah diingat-ingat lagi. Oh ya, tadi belajar teknik otomotif tadi bongkar-bongkar apa ya? Oh ya ini. Coba diingat-ingat lagi, Nak. Kan nggak perlu serius-serius amat. Sambil duduk-duduk, sambil santai-santai. Oh, apa tadi dipelajari ya? Nah, sampai mengingat-ingat begitu saja. Nah, jadi Ibu rasa simpel saja belajar di SMK itu. Yang jelas yang pertama memang harus disiapkan
fisik dan mental seperti yang Ibu bilang tadi. Baik, Ananda sekalian, karena kondisi kita seperti ini perlu Ibu sampaikan. Kemarin kita sudah mengadakan ada pertemuan tatap maya, ada pertemuan online dengan gubernur. Gubernur kemarin sudah melaunching atau membuka tahun ajaran baru 2020-2001 secara online kemarin dengan guru-guru SMA SMK se-Sumatera Barat. Maka pada proses pembelajaran mulai dari 13 Juli 2020 sampai berkemungkinan 30 September ya, beberapa waktu ke depan, 30 September ke depan, maka proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa. Perlu Ibu perkenalkan. Yang pertama itu ada tatap muka. Kita diperbolehkan tatap muka, datang ke sekolah, tapi dengan syarat kita tuh di zona hijau. Nah, sementara di Sumatera Barat ini tidak banyak yang zona hijau, dan kita di Kabupaten Solok termasuk zona kuning, yang dalam artian kita tidak diizinkan untuk tatap muka. Nah, kalaupun yang zona hijau itu boleh dengan tatap muka, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, atau ada persyaratan lainnya yang harus kita penuhi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tatap maya, itu istilahnya, yaitu tatap maya itu pembelajaran jarak jauh. Nah, kita di sekolah di SMK kita ini sedang merancang pembelajaran tatap maya ini, dan kalian nanti akan dilingkan ke situ. Kalian harus ikuti ya, diupdate terus informasinya agar kalian tidak ketinggalan. Kalian sudah dihubungkan dengan WA group, dengan Walas, nanti juga dengan wali kelasmu. Jangan lupa ikuti terus, update terus informasi terbaru dari sekolah. Jangan kalian begitu tidak datang ke sekolah terus kalian tidur saja, jangan. Jangan sampai ketinggalan informasi. Banyak hal yang harus kalian ikuti setiap saat, seolah-olah kita memang sedang berada di sekolah, tapi hanya saja dengan jarak jauh. Nah, kemudian ada metode yang lain, yaitu blended, istilahnya campuran. Boleh dengan daring yang jarak jauh tadi, boleh dengan luring. Luring itu artinya pemberian tugas. Jadi yang keempat itu ada luring ya. Jadi ada tatap muka, ada tatap maya, ada blended atau campuran, kemudian ada luring. Nah, kalau luring ini kalian memang di sekali waktu nanti disuruh datang ke sekolah mengambil tugas, kemudian kalian mengerjakannya di rumah, nanti ditentukan waktunya kalian serahkan lagi ke sekolah dan seterusnya. Nah, kita pihak sekolah mungkin akan memilih bisa jadi yang campuran ini. Bisa jadi nanti kita daring, jarak jauh, mungkin kita akan menyediakan nanti ada namanya Google Classroom atau Zoom atau melalui WA atau apalah yang bisa kita gunakan nanti. Makanya Bu katakan kalian ikuti informasi yang ada di grup WA kelas kalian dengan Walas kalian, agar kalian mampu mengikuti kegiatan demi kegiatan yang kita lakukan. Kemudian wali kelasmu nanti akan mendata bagi teman-teman yang mungkin barangkali belum punya HP Android. Mungkin kita fasilitasi dengan luring. Luring itu artinya mungkin kita sediakan kalian boleh datang ke sekolah mengambil tugas seperti yang Bu bilang tadi, nanti dengan waktu tertentu kita kasih waktu untuk ke sekolah untuk menyerahkan tugas itu dan seterusnya. Nanti teknisnya nanti akan lebih dijelaskan di WA. Makanya tunggu saja informasinya. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir Anda sekalian, penilaian di SMK. Nah, penilaian ini ada 3 hal. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Seperti yang kita katakan tadi juga di awal, perbedaan kita dengan SMA itu adalah adanya karakter kerja. Karakter kerja itu ada hubungannya dengan sikap ya Nak ya. Karena kalian nanti akan dibekerjakan atau akan menciptakan lapangan kerja, maka sikap kerja ini, karakter kerja ini harus menjadi poin utama bagi kalian. Karena tidak akan ada artinya kalian punya pengetahuan, kalian punya keterampilan yang maha bagus kalau sikap kalian itu tidak menunjang untuk itu. Maka sekali lagi, sikap membungkus semuanya itu, pengetahuan dan keterampilan kalian itu. Tanpa sikap, pengetahuan dan keterampilan kalian itu akan menjadi 0 hasilnya. Maka dari itu, sikap menjadi penting, karakter menjadi penting,
Maka di SMK ini itu yang paling kita tekankan. Sikap dalam artian kalau kita di PBM mungkin kesungguhan dalam artian mengikuti proses pembelajaran. Makanya untuk kenaikan kelas ataupun untuk lulusan di kelas 3 kita sangat mementingkan proses atau kehadiran. Nah, kalau pada PJJ ini tentu kehadirannya melalui online juga. Makanya Ibu katakan terus aktiflah kamu mengikuti segala kegiatan, segala informasi yang ada di WA grup kamu. Baik anak-anak sekalian, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan dalam materi pengenalan kurikulum dan cara belajar di SMK. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang dimaksud, kemudian kalian bisa bergabung di SMK ini dan mengikuti kegiatan di SMK ini dengan baik, tentu dengan harapan kalian berkompeten di bidangnya seperti visi yang kita katakan tadi, kalian beriman dan bertakwa, kemudian berkarakter dan berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dan itu semua akan tercermin tidak hanya saja di sekolah, tapi juga di lingkunganmu di rumah. Mungkin itu saja, banyak maaf atas kekurangan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!